Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hoirunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran informatika mengenai aspek ekonomi dan aspek hukum produk informatika. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan penemu dari aplikasi yang sering kita gunakan. Yang pertama ada penemu dari WhatsApp atau yang biasa kita singkat dengan WA, yaitu John Com. John Com yang awalnya punya ide menciptakan sebuah aplikasi yang bisa membroadcast status ketika seseorang tidak dapat dihubungi karena alasan tertentu. Yang kedua ada penemu dari aplikasi Gojek, yaitu Nadiem Makarim. Tidak hanya menjadi Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim juga menjadi salah satu dari pendiri aplikasi Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Yang ketiga yaitu Bill Gates, penemu Microsoft. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materi. Produk informatika ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Sejak ditemukan komputer, industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang pesat. Mula-mula perusahaan perangkat keras menghadirkan komputer mainframe dan mini komputer. Seiring berkembangnya perangkat keras, lahirlah berbagai jenis alat seperti komputer, laptop, dan telepon pintar. Dibanding dengan industri perangkat keras, industri perangkat lunak berkembang pesat karena untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berinteraksi dengan komputer maupun dengan manusia lainnya. Contohnya seperti Microsoft, Google, dan Facebook. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Terdapat posisi 5 besar dikuasai oleh perusahaan di bidang teknologi informasi seperti Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Tiken. Kelimanya sama-sama bergerak sebagai produk informatika hasil olahan ilmu komputasi. Bisnis di bidang teknologi dan informasi berkembang pesat karena memiliki nilai tambah dan manfaat terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Nilai guna bagi perusahaan yaitu mengadopsi secara masif teknologi informasi agar memperoleh competitive necessity sehingga tidak dikalahkan oleh pesaing. Melakukan investasi di aspek teknologi dan informasi sehingga memiliki competitive advantage sehingga perusahaan menjadi lebih unggul daripada perusahaan pesaing. Selanjutnya yaitu mengenai aspek hukum. Produk informatika memiliki aspek hukum. Berdasarkan hak kekayaan intelektual, produk informatika merupakan hasil buah pikir karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Salah satu contoh produk informatika adalah perangkat lunak. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau benar secara hukum, atau dengan cara istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Jenis-jenis lisensi produk informatika. Apa itu lisensi dalam informatika? Lisensi pada software sendiri merupakan pemberian izin dari pemilik piagam atau merek kepada pihak lain dalam suatu perjanjian dengan syarat tertentu. Lisensi pada software sangat menguntungkan bagi programmer atau pengembang software karena menjamin keamanan dari suatu software. Lisensi komersil. Lisensi komersil adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Lisensi gratis. Sebagai perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Yang ketiga yaitu lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan
menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Dan yang terakhir yaitu lisensi domain publik. Lisensi domain publik adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dibebaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir video. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.